Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Hirobun. Perkenalkan, nama saya Rani Susanti dengan NIM 20017109 dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang berpikir filsafat, yang mana merupakan salah satu ujian tengah semester pada kuliah dasar-dasar filsafat dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liusti SPD M.Hom. Berikut presentasinya. Berpikir filsafat. Terdapat 5 ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir radikal. Yang kedua, mencari azas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Yang keempat, mencari kejelasan. Yang kelima, berpikir rasional. Sebelum kita masuk ke dalam ciri-ciri berpikir filsafat, kita perlu mengetahui apa itu berpikir filsafat. Berpikir filsafat yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Pada berpikir filosofis, sang pemikir berusaha mendapatkan jawaban tentang makna di balik sesuatu yang ilmiah dan juga segala hal yang nyata ada dan mungkin ada namun tidak atau belum terjangkau kajian ilmiah. Oleh karena itu, filsafat antara lain disebut metafisika atau makna di balik objek-objek yang dapat diindra maupun yang diduga ada, namun tidak terindra. Untuk sampai pada berpikir filosofis, maka ada objek yang menjadi fokus berfiksi. Kegiatan berpikir filsafat tidak sama dengan kegiatan berpikir sehari-hari yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Berpikir filsafat memiliki karakteristik tersendiri dan ada kaidah-kaidah di dalamnya yang harus diikuti sehingga proses berpikir yang dilakukan oleh seseorang itu masuk dalam kategori berpikir filsafat. Ciri-ciri berpikir filsafat. Pertama, berpikir radikal. Filsuf adalah pemikir yang radikal. Karena berpikir secara radikal, ia tidak akan terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Keradikalan berpikirnya mengorbankan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada hakikat atau substansi yang dipikirkan. Filsuf selalu berusaha menemukan radik seluruh kenyataan. Berarti dirinya sendiri sebagai suatu realitas telah termasuk ke dalamnya, sehingga ia pun berupaya untuk mencapai akar pengetahuan tentang dirinya sendiri. Radix atau akar realitas begitu penting untuk ditemukan, karena bagi seorang filsuf, apabila akar realitas itu telah ditemukan, maka segala sesuatu yang tumbuh di atasnya akan dapat dipahami. Berpikir radikal tidak berarti hendak mengubah, membuang, atau menjungkar balikan segala sesuatu, melainkan berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal justru hendak memperjelas realitas lewat penemuan serta pemahaman akan akar realitas itu sendiri. Contoh berpikir radikal. Ketika melaksanakan diskusi kelas, seringkali terjadi perbedaan pendapat dari anggota forum, sehingga seringkali tidak mendapat jalan keluarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan forum untuk mencari akar permasalahan dan mencoba berpikir sampai akar-akarnya. Dengan berpikir seperti itu, diharapkan mampu menyatukan perbedaan pendapat yang ada. Kedua, mencari azas. Filsafat tidak hanya mengacu pada bagian tertentu dari realitas, melainkan kepada keseluruhannya.
Dalam memandang keseluruhan realitasnya, filsafat senantiasa berupaya mencari azas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Contohnya, para filsuf yang terkenal sebagai filsuf-filsuf alam mengamati keanekaragaman realitas di alam semesta, kemudian bertanya, tidakkah di balik keanekaragaman itu ada satu azas? Mereka lalu mencari asal-usul alam semesta. Thales mengatakan bahwa azas pertama alam semesta itu adalah air. Anaximandros mengatakan yang tidak terbatas, dan Anaximenes mengatakan udara. Menurut Empedokles, terdapat 4 akar realitas yang membentuk alam semesta, yaitu api, udara, tanah, dan air. Mencari azas pertama berarti juga berupaya untuk menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan jelas. Ketiga, memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Kebenaran yang diburunya merupakan suatu yang hakiki tentang seluruh realitas dan setiap hal yang dapat dipersoalkan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Setiap kebenaran yang telah diraih harus senantiasa terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih pasti. Jelas terlihat bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak atau final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran menuju kebenaran yang baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ditemukan itu juga terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian, terlihat bahwa salah satu sifat dasar filsafat ialah senantiasa memburu kebenaran. Upaya memburu kebenaran itu adalah demi kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran yang diburu adalah kebenaran yang lebih meyakinkan serta lebih pasti. Contoh memburu kebenaran yaitu memburu kebenaran tentang persoalan bentuk bumi yang mana seringkali menjadi perdebatan dan menimbulkan pertanyaan, apakah bumi itu bulat? Sehingga permasalahan ini tidak bersifat final. Yang keempat, mencari kejelasan. Salah satu lahirnya filsafat ialah keraguan. Untuk menghilangkan keraguan, diperlukan kejelasan. Ada filsuf yang mengatakan bahwa berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan dan penjelasan mengenai seluruh realitas. Ada pula yang mengatakan bahwa filsuf senantiasa mengejar kejelasan pengertian. Gessler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berpikir secara filsafat berarti berusaha memperoleh kejelasan. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur dan gelap, bahkan juga yang serba rahasia dan berupa teka-teki. Tanpa kejelasan, filsafat pun akan menjadi sesuatu yang mistik, serba rahasia, kabur, gelap, dan tidak mungkin dapat menggapai kebenaran. Jelas terlihat bahwa berfilsafat sesungguhnya merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan kejelasan pengertian dan kejelasan seluruh realitas. Perjuangan mencari kejelasan adalah salah satu sifat dasar filsafat. Contoh mencari kejelasan ini yaitu dalam menangani suatu kasus, polisi harus menyelidiki dengan baik, serta harus bisa menemukan bukti-bukti yang kuat sebelum memutuskan siapa tersangka utamanya.
Selanjutnya, ciri berpikir filsafat ialah berpikir rasional. Berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis adalah bukan hanya sekadar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis. Pemikiran yang sistematis ialah rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikir yang logis, sistematis, dan koheren, tidak mungkin diraih kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis berarti membakar kemauan untuk terus-menerus mengevaluasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar. Berpikir logis, sistematis, kritis adalah utama berpikir rasional. Adapun berpikir rasional adalah salah satu sifat dasar filsafat. Jadi, berpikir rasional maksudnya bahwa gagasan-gagasan filosofi yang diajukan saling berhubungan secara logis antara yang satu dengan yang lainnya. Dikatakan saling berhubungan karena adanya premis-premis yang membangun kesimpulannya. Premis itu sendiri merupakan asumsi atau anggapan bahwa sesuatu adalah benar dan yang digunakan untuk mendukung suatu kesimpulan. Contoh dari bersikap rasional ini yaitu seseorang rajin dalam belajar, bahkan setiap hari tiada waktunya untuk tidak belajar. Oleh karena itu, pada saat ia mendapatkan gelar cum laude berkat kegigihan, pada saat wisuda, ia mendapatkan gelar cum laude berkat kegigihan dan kesungguhannya. Sekian presentasi saya kali ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.